Sutra Trata yang menakjubkan, Bab 20, Bodhisattva Sada Pariputta, Xin Faxiang, episode 1756. Setelah habis semua balasan dosa, kembali bertemu untuk menerima ajaran dan bimbingan. Para makhluk dikarenakan kebencian dan kemarahan menutupi batin. Ketika mengalami masalah, berjumpa prinsip kebenaran atau berinteraksi dengan lingkungan, selalu saja menyimpan perasaan ingin mencelakai orang lain. Tiada praktik dari kesabaran. Inilah yang dinamakan hati penuh kebencian. Para makhluk dikarenakan kebencian, kita selama ini memelihara kebiasaan seperti ini. Ini adalah kerisauan dan kegelapan batin. Setiap saat memuliakan diri sendiri, yang dipikirkan sendiri, yang dilakukan sendiri, semuanya benar. Pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita. Orang tidak mau mendengar apa yang kita lakukan. Saya akan menolak mereka. Pikiran seperti ini tidaklah benar. Kebencian seperti ini akan membuat kemarahan yang meliputi batin kita terus berlanjut, seperti air yang dimasak di dalam kettle. Tiada henti terus mendidih, sehingga kita harus menenangkan batin kita. Apa yang hendak kulakukan belum tentu orang lain bersedia. Anda berharap terlalu banyak. Dia tak sanggup melakukannya, saya tidak menyukainya. Seperti demikian, kemarahan menutupi batin. Ini adalah batin kita sebagai makhluk awam. Setelah mengalami berbagai peristiwa, tiada henti menyatu dengan prinsip, menyelaraskan prinsip dan fenomena. Ketika kita menghadapi suatu kondisi, orang yang paham akan menyatukan prinsip dan fenomena. Orang yang tidak memahami prinsip akan memperdebatkan masalah dan mempertahankan prinsip. Saya memperdebatkan permasalahan saya, mempertahankan prinsip saya. Kehidupan seperti ini, bagaimana bisa mencapai ketenangan? Maka kita harus belajar bagaimana terhadap masalah, orang dan prinsip kebenaran. Kita harus paham akan permasalahan dan prinsip. Jika tidak, batin kita sebagai makhluk awam seringkali menyimpan perasaan benci dan ingin mencelakai orang lain. Terus berpikir dan merasa bahwa saya benar. Mengapa orang lain tidak dapat menyesuaikan diri denganku? Jika demikian, permasalahan dan prinsip akan berat sebelah. Memperdebatkan demi keuntungan diri sendiri tentu saja tidak akan berhasil. Jika kita tetap berat sebelah, itu berarti menyimpan perasaan ingin mencelakai orang lain. Hanya karena sebersit niat pikiran yang menyimpang, maka tiada praktik dari kesabaran. Kalau menyuruh saya menelan amarah ini dan menahan kemarahan ini, bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Maka dari itu, orang tersebut terus berdebat dan sulit untuk bersabar. Inilah yang dinamakan hati penuh kebencian. Mari kita semua melakukan introspeksi diri sejenak. Apakah kita juga memiliki hati yang dipenuhi kebencian seperti ini? Saya mendengar sebuah kisah yang sangat mengharukan. Di Changchun ada berumah tangga bernama Tu Poyang. Bertahun-tahun yang lalu beliau datang ke Qingsi. Selang beberapa waktu saya sering melihatnya dan merasa orang ini terlihat sangat tulus. Setiap kali datang ia selalu bersama istrinya. Mereka sangat tulus dan rendah hati. Setelah beberapa kali bertemu, akhirnya saya berkesempatan untuk lebih dekat dan mengetahui beliau berasal dari Changchun, sebuah tempat yang sangat jauh. Iklimnya di sana sangat dingin. Di musim dingin, lambat laun saya mulai memahami kondisi geografis daerah tersebut. Ketulusannya, sejak awal ia telah membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Ia bekerja di bidang konstruksi di sana. Beliau menyumbang seluruh gedung miliknya sebagai tempat pertemuan bagi para relawan Ceci. Di sana juga tersedia ruang yang sangat besar dan nyaman sebagai Qingsi Bookstore, toko buku. Tempat itu tertata dengan baik dan sangat luas, menjadi tempat berkumpulnya bagi relawan Ceci. Dan tempat itu telah membina banyak bodhisattva Ceci. Qingsi Bookstore itu, dia menatanya dengan sangat bersih dan juga sangat mengesankan. Saya mendengar bahwa perumah tangga Mr. Richard Koi berasal dari Malaysia, dan beliau sering pergi ke Changchun. Demi Qingsi, budaya humanis,
dan Jingse Bookstore, mereka saling mengawasi dan menyemangati. Jadi mereka saling mengunjungi, ingin menyebarkan silsilah Dharma Jingse di sana, agar orang-orang dapat memahami sumber akar ceci, sehingga mereka memiliki tekad dan tujuan yang sama. Ada satu kali, Richard Kohai pergi ke Changchun. Pada saat itu kebetulan sedang hujan. Hujan dan di luar berlumpur. Sol sepatunya tercemar oleh tanah dan ingin masuk ke Jingse Bookstore. Mr. Tu dengan sangat sopan dan rendah hati berkata, "Silakan berdiri sebentar di sini." Mr. Tu jongkok dan mengambil selembar kain, mengangkat telapak kakinya dan menyeka sol sepatunya. Setelah bersih baru masuk ke Jingse Bookstore. Ini adalah rasa hormat. Menunjukkan hormat dalam segala hal. Lakukan segala sesuatu dengan hormat dan teliti. Semua itu demi menunjukkan rasa hormat. Jingse Bookstore, tempat ini merupakan tempat sakral. Berharap agar setiap orang yang memasuki tempat ini memiliki hati penuh rasa hormat. Ini adalah ketulusan hatinya. Saya mendengar bahwa beliau melakukan hal itu dengan sangat tulus. Selama beberapa tahun ini, beliau tidak pernah berhenti mendengarkan Dharma di pagi hari. Bahkan ketika suhu turun sampai minus 20 atau 30 derajat, bahkan terkadang di bawah minus 30 derajat Celcius, cuaca beku dan saljunya tebal, beliau juga tetap melakukan hal seperti biasa. Karena ketulusannya dalam memimpin orang, kelompok bodhisatwa ini juga turut giat bersemangat. Setiap pagi datang mendengarkan Dharma. Tidak peduli angin, hujan, atau salju juga tidak menghalangi mereka. Mereka tidak pernah berhenti untuk datang. Saya juga teringat pada seorang perumah tangga. Dia mengeluarkan sebuah telepon seluler dan berkata kepada saya, "Master, saya berterima kasih kepada Anda." Saya berkata, "Kenapa?" Dia berkata, "Maaf, saya ingin bertobat." Saya berkata, "Tentang apa?" Dia berkata, "Ketika menghirup Dharma di pagi hari, saya mendengar Master berkata, kelompok bodhisatwa di Changchun sangat giat bersemangat. Saat cuaca bersalju, berangin, dan hujan juga tidak dapat menghentikan mereka. Mereka tetap sepagi ini pergi untuk mendengar Dharma." Dalam hatinya berpikir, jika di tempat itu turun salju dan suhunya minus 10 derajat, apakah benar mereka begitu giat bersemangat? Suatu hari dia melakukan perjalanan khusus ke Changchun dan menginap di sebuah hotel. Pada pukul 3 atau 4 pagi dia keluar untuk melihat. Wah, ternyata memang ada orang yang sedang berjalan dan arahnya ke sana. Dia melihat ke bawah dan terlihat jejak kaki di salju. Sepasang kaki yang berjalan melewati salju tebal. Jejak kaki begitu dalam. Dia mengambil foto jejak kaki itu dan membawanya kembali. Dia berkata, "Saya ingin memverifikasi apa yang dikatakan Master, apakah itu benar atau tidak. Jadi saya memohon pertobatan kepada Master." Saya bertanya kepadanya, "Apa hasilnya?" Dia menunjukkan ponsel itu kepada saya, dan mereka sangat giat bersemangat, setiap langkah sangat jelas. Saya sangat mengaguminya. Dia juga turut masuk ke dalam. Wah, cukup banyak orang. Ini adalah bagaimana dia membuktikan tentang ketekunan bodhisatwa. Saya sangat senang menerima pesan ini. Ada sekelompok murid yang sangat giat bersemangat, berada di tempat yang jauh, yaitu Changchun, Tiongkok. Tetap giat bersemangat di tengah salju yang membeku. Ini menghibur saya dan membuat saya sangat suka cita. Juga mendengar sesuatu yang lebih menyenangkan. Sejak Tuan Tu mengenal Ceci, dia bertekad untuk bergabung di Ceci. Dia pulang ke Changchun dan mengajak orang-orang. Dengan sangat tulus mengundang 39 orang yang sebelumnya punya simpul dengannya. Orang-orang yang tidak akur dengannya atau yang pernah dia sakiti. Menghadapi 39 orang ini dengan tulus bertobat dengan mereka. "Saya bertobat, saya telah menyakiti Anda di masa lalu dan lainnya. Saya mulai sekarang saya melakukan kegiatan Ceci. Saya sudah pergi ke Ceci di Taiwan. Saya merasa sangat tersentuh dengan apa yang saya lihat. Saya membangkitkan ikrar
saya ingin mulai melakukan kegiatan suci. Saya tidak boleh seperti dulu lagi. Saya ingin memulai dari awal. Saya bertobat atas segala sesuatu yang saya perbuat di masa lalu. Saya lebih tersentuh mendengar ini. Ini adalah murid yang sebenarnya, sangat dekat dengan hati saya dan sangat giat. Meskipun secara geografis sangat jauh dari guru, namun mereka sangat dekat dengan hati guru. Sekarang saya berbicara, seharusnya mereka juga di tempat itu mendengar. Mereka juga sedang giat bersemangat. Singkat kata, mendengar Dharma dengan giat bersemangat. Setiap manusia memiliki tabiat buruk di masa lalu. Jika kita bisa mengubah tabiat buruk kita, ini berarti kita dapat kembali sifat hakiki Buddha. Hanya saja di masa lalu, setiap orang selalu dalam kebingungan. Anda memiliki prinsip sendiri, dan saya juga memiliki pandangan sendiri. Saya berharap Anda bisa bekerja sesuai dengan pandangan saya. Ketika mengalami masalah, berjumpa prinsip kebenaran. Setelah mengalami banyak hal, saya ingin orang lain bergabung dengan kita dan melakukan sesuatu yang saya inginkan. Demikian saya akan merasa gembira. Seperti ini memaksa orang lain membuat diri kita gembira. Ini juga tidak benar. Jadi, dapat dikatakan bahwa ketika pikiran kita berubah, tidak akan ada lagi kebencian, tidak akan ada lagi kemarahan yang menutupi, tidak akan ada lagi ketidaktahuan dan amarah di dalam hati kita. Tidak peduli bagaimana masa lalu kita. Jika kita tahu untuk menyatukan dengan prinsip kebenaran, menghayati, mengetahui, dan memahami bahwa prinsip kebenaran adalah seperti ini, kita harus mengubah apa yang seharusnya diubah. Di lingkungan seperti ini, saya harus menuju ke arah yang positif. Jika ada kesalahan di masa lampau, saya harus segera memperbaikinya. Jika tidak diperbaiki sekarang, harus menunggu kapan lagi? Keberanian untuk bertobat. Pertobatan juga membutuhkan keberanian, memperbaiki masa lalu, menghadapi masa depan. Inilah yang disebut berlindung. Baik itu berlindung pada Buddha, Dharma, atau Sangha. Kata berlindung itu artinya mengubah hitam menjadi putih. Kita berlindung pada Triratna. Kata berlindung ini biasanya jarang digunakan, tetapi berlindung pada Triratna ini, perlindungan ini sangat istimewa, mengubah hitam menjadi putih. Kesalahan masa lalu dibalikkan, dan sekarang kita menghadapi arah yang bersih dan cerah. Inilah berarti kita benar-benar telah memasuki pintu Buddha. Menapaki jalan Bodhisattva haruslah seperti ini, mengubah masa lalu dan memperbaiki masa depan. Jadi, kita seharusnya tidak lagi menjalankan hal-hal ini. Ketika menghadapi masalah, selalu berjumpa prinsip sendiri dan selalu berinteraksi dengan lingkungan. Merasa saya memiliki prinsip kebenaran saya sendiri, hanya melekat pada sebuah prinsip. Apakah prinsip itu benar-benar masuk akal atau tidak rasional? Apakah itu prinsip publik atau prinsip pribadi? Kita harus sangat berhati-hati. Jadi, kalau diarahkan pada prinsip sejati, tidak akan ada niat untuk menyakiti orang lain. Tidak ada lagi tindakan tidak sabar dalam menghadapi segala hal. Dan tidak akan sering berkonflik dengan orang lain. Tidak akan lagi kalau kita paham pikiran marah. Dengan sendirinya kita akan bermawas diri. Kita semua harus lebih teliti dan berhati-hati. Naskah sutra kemarin kita ulangi sekali lagi. Mahasattha Maprapta. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah Bodhisattva Sadapariputta pada saat itu adalah seseorang yang lain? Dia adalah aku sendiri. Sutra Teratai bab 20. Bodhisattva Sadapariputta. Bodhisattva Sadapariputta pada saat ini, kalian tahu itu siapa? Bukan orang lain, melainkan adalah aku sendiri, Buddha Sakyamuni. Seandainya dalam masa-masa kehidupan lampau, aku tidak menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini, serta membabarkannya kepada orang lain, aku tidak akan dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi dengan begitu segera.
Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sadaparibhuta. Artinya adalah seandainya dalam masa-masa kehidupan lampau saya, jika saya tidak menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini, yaitu Sutra Teratai, setelah membaca dan melafalkannya, jika tidak membabarkannya kepada orang lain, maka aku tidak akan begitu cepat. Tidak akan dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi dengan begitu segera. Aku tidak akan begitu cepat mencapai kebuddhaan. Selanjutnya mengatakan, di hadapan para Buddha terdahulu, aku menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini, serta membabarkannya kepada orang lain. Makanya aku dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi dengan segera. Sutra Teratai bab 20 Bodhisattva Sadaparibhuta. Di masa lalu saya bertemu dengan para Buddha, sudah bertemu dengan sangat banyak Buddha. Buddha terdahulu sangat banyak, saya sudah bertemu dengan mereka, menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini. Saya sering membabarkan sutra ini kepada orang-orang. Oleh karena itu, saya sangat cepat dengan segera mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Menjelaskan makna sutra adalah demikian. Sebenarnya ini hanya penggalan sutra sebelumnya. Kita sudah harus menjelaskannya selama berhari-hari, karena prinsip kebenaran yang terkandungnya di dalamnya sangat dalam. Bagaimana harus bertindak sebagai manusia, bagaimana menghadapi orang dan menangani masalah, naskah sebelumnya telah pernah membahasnya. Tidak peduli perilaku orang terhadap kita tetap masih sama. Dengan kerendahan hati, hormat, dan pujian, tidak berani meremehkan kamu, karena kelak kamu bisa mencapai kebuddhaan. Demikian sederhana. Ketika menghadapi begitu banyak kerumitan, dia menggunakan cara sederhana menghadapinya. Ini adalah proses pelatihan diri, Buddha Sakyamuni. Melewati proses pelatihan diri seperti ini di kehidupan lampau, oleh karena itu kita belajar ajaran Buddha. Adalah untuk belajar bagaimana Buddha melatih diri di masa lalu. Ini baru benar-benar dinamakan belajar ajaran Buddha. Selanjutnya naskah sutra mulai mengatakan Mahastamaprapta. Dikarenakan pada ketika itu 4 kelompok murid daripada biksu, biksuni, upasaka, dan upasika dengan pikiran penuh kebencian meremehkanku, maka selama 200 koti kalpa tidak pernah hidup semasa dengan Buddha, mendengarkan Dharma atau bertemu Sangha. Sutra Teratai bab 20 Bodhisattva Sadaparibhuta. Mohon dengarkan ini dengan jelas. Sang Buddha mengakhiri bagian sebelumnya. Selanjutnya beliau kembali memanggil Bodhisattva Mahastamaprapta. Ketika itu, di saat aku adalah Sadaparibhuta, 4 kelompok murid di era Buddha Bhisma Garjitaswara Raja, yaitu era Dharma mirip, Mahastamaprapta. Dikarenakan pada ketika itu, 4 kelompok murid daripada biksu, biksuni, upasaka, dan upasika selama masa dari Buddha Bhisma Garjitaswara Raja dan periode Dharma mirip darinya, terdapat 4 kelompok murid yang terdiri dari kaum pria dan kaum wanita. Buddha Dharma dari Buddha Bhisma Garjitaswara Raja ada pada era Dharma mirip. Pada waktu itu juga terdapat 4 kelompok murid yang belajar ajaran Buddha. Biksu, biksuni, upasaka, dan upasika. 4 kelompok murid ini disebut sebagai praktisi Buddhis. Orang-orang ini di periode Dharma mirip dari era Buddha Bhisma Garjitaswara Raja. 4 kelompok murid yang terdiri dari kaum pria dan kaum wanita. Meskipun mereka mengaku telah bertemu dengan ajaran Buddha Bhisma Garjitaswara Raja, tetapi mereka tidak benar-benar menerima bimbingan dari ajaran ini. Jadi, mereka memunculkan pikiran penuh kebencian dan meremehkan saya. Dengan pikiran penuh kebencian, meremehkanku. Namanya saja menekuni ajaran Buddha. Akan tetapi, tabiat buruk sulit berubah. Tetap saja menghina Sadaparibhuta dengan kata-kata jahat, memukul dan melemparinya dengan sikap meremehkan. Buddha Sakyamuni menggambarkan era tersebut seperti ini. Biksu-biksu tersebut sangat meremehkan Bodhisattva Sadaparibhuta, karena mereka dengan penuh kebencian menghadapi Bodhisattva Sadaparibhuta dengan amarah, hinaan atau pemukulan, ataupun mengejar dan mengusir.
Perlakuan seperti ini, para biksu yang tidak mematuhi dharma dan aturan, di dalam hati mereka tidak ada Buddha Dharma. Walaupun wujud jasmani adalah seorang umat Buddha, seorang monastik, namun dalam hati mereka tidak ada pelatihan diri. Sadapaributta berharap dapat membimbing mereka, mendekati mereka dengan cara menghormati mereka, namun malah menemui perlakuan seperti ini. Inilah yang terjadi pada era tersebut, sehingga namanya saja menekuni ajaran Buddha, akan tetapi tabiat buruk sulit berubah. Orang-orang tersebut 4 kelompok murid, walaupun namanya umat Buddha, namun tabiat buruknya belum berubah. Namanya saja menekuni ajaran Buddha, namun tabiat buruk sulit diubah. Tiada beda dengan umat berumah tangga. Tetap saja menghina Sadapaributta dengan kata-kata jahat, sehingga memukul dan melemparinya dengan sikap meremehkan. Meremehkan Sadapaributta menunjukkan sikap ini. Orang-orang di era tersebut memperlakukan Sadapaributta seperti ini. Orang-orang ini di kehidupan setelahnya, maka selama 200 kotikalpa tidak pernah hidup semasa dengan Buddha, mendengarkan Dharma atau bertemu Sangha. Karena mereka tidak memiliki rasa hormat terhadap Sadapaributta, ditambah dengan muncul rasa merendahkan dan meremehkan, serta menghinanya dan lain-lain. Inilah para makhluk yang keras kepala. Maka selama 200 kotikalpa tidak pernah hidup semasa dengan Buddha, mendengarkan Dharma atau bertemu Sangha. Selama waktu sedemikian panjangnya dikarenakan meremehkan seorang biksu dan tidak meyakini Dharma, bersikap angkuh terhadap Dharma dan tidak menghormati Buddha, makanya dengan jalinan karma ini selama 200 kotikalpa mereka tidak mengenal dan tidak bertemu dengan Triratna. Sang Buddha sering bersabda bahwa makhluk hidup itu keras kepala dan sulit dijinakkan, sehingga dia perlu terus-menerus melalui waktu yang lama untuk membimbing mereka satu persatu. Hal ini karena para makhluk memiliki ketidaktahuan yang sangat berat, sangat tebal dan berat. Sang Buddha telah menjalin jodoh dengan semua orang, juga akan membimbing setiap makhluk, sama seperti Bodhisattva Sadapaributta, selama waktu yang sedemikian panjangnya. Melalui waktu yang begitu lama, 200 kotikalpa waktu yang begitu lama, masih seperti ini. Para makhluk hidup ini belum disadarkan. Buddha Sakyamuni masih terus menyelamatkan mereka. Setelah melalui waktu begitu lama, mereka masih meremehkan para biksu. Masih saja orang-orang ini masih keras kepala terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, masih tidak meyakini Dharma. Mereka sudah menjadi monastik, tetapi masih tidak menghormati Buddha Dharma. Inilah 4 kelompok murid. Bersikap angkuh terhadap Dharma dan tidak menghormati Buddha. Jadi tidak menghormati Sangha, tidak menghormati Dharma, tentu saja tidak menghormati Buddha. Jadi dengan jalinan karma ini, selama 200 kotikalpa mereka tidak mengenal dan tidak bertemu dengan Triratna. Jadi kalian mungkin bisa berpikir, aneh, ini juga adalah 4 kelompok murid, juga meninggalkan kehidupan berkeluarga. Mengapa mereka meremehkan Dharma dan bersikap angkuh terhadap pengajaran? Mengapa tidak menghormati Sangha? Diri sendiri juga adalah anggota Sangha. Sebenarnya dia menjadi biksu bukan demi belajar ajaran Buddha, namun karena mendengar bahwa menjadi biksu akan memperoleh jasa kebajikan. Setelahnya mereka segera menjadi biksu. Menjadi biksu ada orang yang memberi persembahan, karena demikian mendambakan persembahan, sehingga menjadi biksu. Kebodohan. Orang mengatakan seperti ini, maka mengikuti orang, dan pergi menjadi biksu. Tidak ada arah tujuan pilihan diri sendiri. Setelah menjadi biksu tidak tahu kewajiban diri sendiri, sehingga tidak menghormati diri sendiri, tidak mengikuti aturan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah para biksu di masa itu. Melihat Sadapaributta membina diri sesuai Dharma, sangat menghormati anggota Sangha. Bertemu dengan orang, dia memberi hormat, memberi persembahan, memberkati, dan memuji. Mereka menimbulkan hati yang memandang rendah dan angkuh. Jika ini mestinya dikatakan telah keliru.
Memiliki penampilan seorang biksu, tetapi tidak tahu untuk menghormati sangha, seperti memperlakukan Sadapaributta, tidak tahu untuk memperoleh dharma dari dirinya. Orang yang seperti ini adalah termasuk tidak menghormati Buddha. Jadi meskipun mereka adalah 4 kelompok murid, tetapi mereka masih melakukan hal yang tidak menghargai dharma, tidak menghargai nilai dari seorang biksu. Oleh karenanya, orang-orang ini selama 200 kotikapa mereka tidak mengenal dan tidak bertemu dengan Triratna. Kelak dalam waktu yang begitu panjang sama sekali tidak mengerti, tidak akan bisa bertemu dengan Triratna, tidak mengerti betapa berharganya Triratna. Jadi tidak bisa mendekati Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini merujuk kepada sekelompok orang yang kita bahas sebelumnya, menghabiskan waktu yang begitu panjang. Di dunia ini tidak dapat bertemu dengan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sehingga kita harus bersungguh hati, harus memiliki sebab dan kondisi untuk bertemu dengan Buddha, Dharma. Tentu harus memiliki kondisi. Setelah memiliki kondisi, kita harus menggenggam dengan baik. Jika tidak menggenggamnya dengan baik, maka akan berlalu secepat kilat. Mungkin saat melewatinya secepat kilat, batin kita masih akan memunculkan rasa anggap remeh karena tidak memahami. Mungkin banyak orang yang berbuat demikian, menggambarkan bagaimana orang hanya melewati Buddha, Dharma, Sangha begitu saja, atau sudah melihat tapi tidak menimbulkan kesan baik, tidak memiliki pandangan yang baik. Sebaliknya malah memiliki pandangan rendah. Tidak sedikit orang seperti ini di tengah masyarakat. Semua orang harus bermawas diri. Kita tidak boleh memiliki batin yang meremehkan terhadap siapapun, terlebih lagi terhadap orang yang melatih diri. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan, selama ribuan kalpa mereka menjalani siksaan hebat di dalam neraka avisi. Setelah dosa mereka ditebus, mereka bertemu lagi dengan Bodhisattva Sadapaributta yang mengajar dan membimbing mereka untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Karena sekelompok orang ini meremehkan, memarahi, dan menghina Sadapaributta, setelah melewati satu masa kalpa yang panjang, mereka masuk ke neraka avisi untuk waktu yang lama. Karena mereka tidak menghormati dan meremehkan Dharma, meremehkan Sangha, meremehkan Dharma yang diajarkan. Oleh karena itu, sekelompok orang tersebut jatuh ke neraka, mengalami penderitaan untuk waktu yang sangat lama, sehingga setelah karma mereka berakhir, mereka bertemu lagi dengan Bodhisattva Sadapaributta kembali, mengajar dan membimbing mereka untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Inilah jalinan jodoh mereka. Dengan jalinan jodoh yang demikian, yakni telah memarahi dan menghina dia, karma buruk ini telah tercipta. Mereka menerima imbalan atas karma ini dengan cara yang sama. Setelah imbalan karma ini berakhir, mereka kembali bertemu dengan Sadapaributta, mulai memiliki jalinan jodoh untuk kembali menerima pengajaran dan bimbingan dari Sadapaributta. Sehingga pada tempat ini, dikarenakan pernah mendengarkan nama Buddha dan menanam benih dari kendaraan tunggal, selanjutnya mereka bertemu kembali dengan Sadapaributta yang mengajar dan membimbing mereka untuk mencapai kebodhian. Inilah balasan karma baik dari mereka. Dari yang dimaksudkan ini, bahkan orang-orang dengan keangkuhan berlebihan masih memiliki benih sebab yang jauh. Biarpun tidak mendapatkan manfaat secara langsung saat mendengarkannya dulu, karena adanya sebab dan kondisi ini. Di masa lampau, Sadapaributta yang membiarkan mereka masuk, mengajar dan membimbing mereka, meskipun karma buruk telah terbalaskan, karma baik mulai muncul. Karena di masa lampau Sadapaributta telah menabur benih Buddha, Dharma, dan Sangha pada mereka. Pada waktu itu mereka tidak menerimanya, tetapi benih ini masih ada. Telah selesai menerima balasan karma buruk, benih di dalam lahan batin masih tetap ada. Jadi mendengar nama Buddha adalah merupakan benih dari masa lampaunya. Selanjutnya mereka bertemu kembali dengan Sadapaributta yang mengajar dan membimbing mereka untuk mencapai kebodhian. Jalinan dari jodoh di masa lampau itu saat ini dosanya telah habis ditebus. Maka mereka datang lagi untuk menerima jalinan jodoh ini, kembali menerima pengajaran dan bimbingan.
maka akan bisa mencapai kebodian. Kebodian berarti jalan pencerahan. Bisa berjalan memasuki jalan pencerahan. Inilah balasan karma baik dari mereka. Saat ini menapaki jalan pencerahan, maka akan bisa menerima dharma bajik. Dharma jahat telah habis ditanggung atau dibalas. Benih baik di masa lampau masih berada di dalam batinnya. Benih baik itu telah bertunas dan telah keluar. Dia mulai. Inilah balasan karma baik dari mereka. Balasan karma jahat telah habis. Saat ini karma baik akan mulai bertunas. Dari yang dimaksudkan ini, bahkan orang-orang dengan keangkuhan berlebihan masih memiliki benih sebab yang jauh. Orang-orang di atas itu, orang-orang dengan keangkuhan berlebihan yang telah kita bicarakan sebelumnya, mereka masih memiliki sebab dan kondisi yang masih memasuki, dan kembali menuju kebaikan, berbalik kembali menuju benih yang baik ini. Biarpun tidak mendapatkan manfaat secara langsung saat mendengarkannya dulu, setelah mendengar, apakah tidak akan menerima manfaat? Telah ada ingatan di masa lampau, sekarang mendengar lagi, menerimanya lagi, menerima pengajarannya lagi. Tentu saja masih ada. Saat ini manfaatnya adalah dengan sangat cepat memahaminya. Selama ribuan kalpa mereka menjalani siksaan hebat di dalam neraka avisi. Ini menjelaskan bahwa para pemfitnah ini memperoleh dua balasan karma. Balasan karma baik dan balasan karma buruk. Balasan karma dari memfitnah dan memukuli, dikarenakan memfitnah dan mencerca, harus menanggung balasan karma penuh penderitaan tak terperikan dalam alam neraka selama ribuan kalpa. Selama ribuan kalpa mereka menjalani siksaan hebat di dalam neraka avicii. Ini menjelaskan bahwa mereka yang melakukan fitnah di masa lalu akan memperoleh dua balasan karma, balasan karma baik dan balasan karma buruk. Fitnah adalah karma buruk, namun Bodhisattva Sadapaributta tetap menanamkan benih kebajikan kepada mereka. Inilah karma baik. Ketika balasan karma buruk telah habis dan benih karma baik masih ada, inilah yang disebut memperoleh dua balasan karma baik dan balasan karma buruk. Balasan karma buruk harus dihabiskan, sehingga saat sebab dan kondisi tiba, maka benih kebaikan akan berubah. Balasan dari karma baik dan karma buruk adalah berbeda. Kita harus sangat jelas tentang hal ini. Jadi, memfitnah, mencerca, dan lainnya harus menanggung balasan karma penuh penderitaan tak tertahankan dalam alam neraka selama ribuan kalpa. Jadi dikatakan kita akan selalu menerima balasan dari karma buruk yang dilakukan. Setelah dosa mereka ditebus, mereka bertemu lagi dengan Bodhisattva Sadapaributta yang mengajar dan membimbing mereka untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Setelah balasan karma di alam neraka telah berakhir, dikarenakan pada kehidupan lampau pernah mendengarkan dharma, begitu dosa habis ditebus, kembali bertemu dengan Sadapaributta. Setelah dosa mereka ditebus, mereka kembali lagi dengan Bodhisattva Sadapaributta setelah balasan karma buruk ini selesai dijalani. Mereka bertemu lagi dengan Bodhisattva Sadapaributta yang mengajar dan membimbing mereka untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Masih sama, dia kembali membimbing mereka memasuki jalan dharma benar setelah menyelesaikan balasan karma buruk di neraka. Karena karma di kehidupan lampau, mereka akan bertemu lagi dengan Bodhisattva Sadapaributta. 4 kelompok murid berupa para biksu dan lainnya. Meskipun adalah murid Buddha, mereka meremehkan orang yang benar-benar mampu mengamalkan dharma. Makanya sebagai buah balasannya, selama banyak kalpa tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Triratna. Kondisi mereka adalah seperti demikian. Mereka juga dijauhkan dari mitra bajik. Dari itu malah menambah 3 racun batin, membuat karma buruk semakin bertumpuk, sehingga menciptakan benih penderitaan di dalam neraka avisi selama ribuan kalpa. 4 kelompok murid berupa para biksu dan lainnya. Sebagai murid Buddha, mereka meremehkan orang-orang yang benar-benar mampu mengamalkan dharma. Para biksu yang berperilaku buruk ini meremehkan orang-orang yang membebarkan dharma dan mempertahankan dharma.
Makanya, sebagai buah balasannya, selama banyak kalpa tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Triratna. Dikarenakan demikian, mereka dalam waktu yang sangat lama tidak dapat bertemu dengan Buddha Dharma. Seperti halnya, mereka juga akan jauh dari mitra bajik. Karena hal ini juga dalam waktu cukup panjang, mereka tidak dapat bertemu dengan mitra bajik. Seperti ini mereka akan semakin menjauh dari mitra bajik. Dari itu malah menambah 3 racun batin, membuat karma buruk semakin bertumpuk. Karena pernah memfitnah, maka sulit untuk bertemu dengan orang baik. Jadinya yang ditemui bukanlah orang baik, sehingga mereka menambah 3 racun batin. Kita sudah membahas sebelumnya, yaitu kebencian. Hati yang penuh kebencian dan amarah. Kondisi batin yang ingin mencerca dan menyakiti orang lain begitu besar. Ini juga berarti menciptakan karma. Sering marah dan tidak merasa puas dengan orang lain. Sering berbuat buruk terhadap orang lain. Ini adalah karma kita. Dan dikarenakan karma inilah kita bersikap demikian terhadap orang lain. Ketika kita dengarkan dan berkeinginan untuk berubah, ada orang yang mengatakan, "Untuk apa? Dia juga tidak lebih baik dari kamu. Mengapa kamu harus mendengarkan perkataannya?" Maka jalinan jodoh ini pun putus, bahkan mendekatkan diri pada hal-hal buruk. Ini juga merupakan karma, jadi kita harus sangat berhati-hati. Jika menciptakan penderitaan seperti di neraka aviji selama ribuan kalpa, maka kita tidak akan pernah bisa keluar darinya. Jadi penderitaan dalam neraka aviji adalah belum cukup kejam, tetapi tidak berkesempatan untuk mendengarkan nama Triratna adalah benar-benar kejam. Sebab begitu kondisi menguntungkan terpotong, jalan pencerahan akan terputus selamanya. Jadi penderitaan dalam neraka aviji, turun ke neraka memang sangat menderita, tetapi tidak berkesempatan untuk mendengarkan nama Triratna. Inilah yang benar-benar kejam bagi kita. Karena jika kita tidak dapat mendengar 3 permata, Buddha, Dharma, dan Sangha, kita akan selamanya terjebak dalam ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini seperti cangkang yang mengikat kita, membuat kita harus terjerat dalam dosa yang semakin berat. Semakin kita terperosok, semakin besar pula akibat yang harus kita tanggung. Maka, sebab begitu kondisi menguntungkan terpotong, jalan pencerahan akan terputus selamanya. Jika kondisi yang menguntungkan hilang, maka jalan menuju pencerahan akan terputus selamanya. Meski 4 kelompok murid ini memiliki jalinan karma buruk dengan menyerang dan mencerca Sadapaributta, namun juga pernah memiliki jalinan karma baik dengan memahami makna dari sepatah kata dalam sutra, bahwa semua makhluk kelak akan mencapai kebudahan. Itu sebabnya setelah menjalani habis semua balasan atas dosa mereka, kembali bertemu dengan Bhagawan Sakyamuni untuk menerima ajaran dan membangkitkan tekad untuk mencari jalan pencerahan. Meski 4 kelompok murid ini, setelah mereka melewati ini, mereka selalu memiliki hubungan dengan Bodhisattva Sadapaributta, baik melalui penyerangan dan cercaan. Namun mereka juga pernah mendengar, semua makhluk kelak akan mencapai kebudahan. Berkah dari kalimat ini, jalinan jodoh ini, mereka akan mampu. Itu sebabnya setelah menjalani habis semua balasan atas dosa mereka, kembali bertemu dengan Bhagawan Sakyamuni untuk menerima ajaran. Karena berkah dari Bodhisattva Sadapaributta, meskipun dosa mereka sangat berat dan harus menerima akibatnya, namun benih kebaikan yang ditanam oleh Bodhisattva Sadapaributta tetap tersimpan dalam hati mereka. Setelah waktu yang sangat panjang, pada akhirnya mereka tetap dapat bertemu dengan Buddha Sakyamuni. Sebenarnya Buddha Sakyamuni adalah Bodhisattva Sadapaributta, sehingga Dharma ini tetap tidak terpisah dari jalan pencerahan. Ini menunjukkan kalau kekuatan sutra ini adalah kekuatan istimewa yang sempurna, menyeluruh dan mencakup semuanya. Lebih-lebih menunjukkan kalau buah balasan berupa
tidak berkesempatan untuk hidup semasa dengan Buddha. Mendengarkan Dharma dan bertemu dengan Sangha adalah benar-benar sangat menakutkan. Ini menunjukkan dengan jelas prinsip kebenaran. Kekuatan sutra ini adalah kekuatan yang sempurna, menyeluruh, telah sempurna dan mencakup semuanya. Kekuatan yang istimewa. Lebih-lebih menunjukkan kenapa tidak dapat bertemu Buddha, tidak dapat mendengar Dharma, tidak dapat bertemu Sangha. Karma ini terus-menerus membuat kita sangat panik. Yang paling ditakuti adalah membuat kita tidak dapat mendengar prinsip kebenaran. Apa yang kamu takuti bila tidak dapat mendengar prinsip kebenaran? Takut terus-terusan terbenam dalam kebingungan, makin kehilangan diri, berjuta-juta kalpa, tidak memahami arah tujuan kehidupan manusia yang sebenarnya, bertumimbal, lahir terus dalam 6 alam. Sakit yang tak tertahankan ini. Balasan karma itu tumpang tindih, sehingga kita harus senantiasa bermawas diri. Prinsip kebenaran yang tak akan ada habisnya dikatakan, diucapkan sangat mudah, akan tetapi sangat sulit untuk dijelaskan. Sehingga dikatakan, dalam bagian terkecil juga menyimpan alam semesta tersendiri. Melihat satu bagian terkecil sangatlah mudah. Di dalam bagian terkecil itu melihat alam semestanya sangatlah tidak mudah. Ini harus fokus. Sepenuh hati menggenggam waktu, senantiasa bersemangat tanpa pernah pudar. Satu kata Dharma meresap dalam batin, senantiasa harus dalam batin kita. Mengejar prinsip kebenaran ini, menyelidiki di mana arah prinsip kebenaran, sehingga kita semua senantiasa harus bersungguh hati.